Panggung pembangunan Ibu Kota Nusantara, sebuah visi besar yang kini semakin nyata. Kita menyaksikan transformasi lahan kosong menjadi pusat peradaban baru, memasuki babak baru. Era konstruksi yang lebih intensif, lebih terstruktur, dan lebih ambisius. Setiap alat berat yang bergerak adalah simbol dari semangat pembangunan yang tak kenal lelah. Setelah fondasi diletakkan di tahap pertama sebagai pijakan awal yang kokoh, kini tahap kedua dimulai. Lebih masif, lebih kompleks, melibatkan lebih banyak sumber daya dan inovasi. Infrastruktur raksasa mulai bermunculan, mengubah lanskap Kalimantan Timur. Fokus utama kawasan inti pusat pemerintahan sebagai simbol kekuatan dan stabilitas negara. Jantung ibu kota baru, tempat denyut nadi pemerintahan dan kehidupan berbangsa berpusat. Sebuah kawasan yang dirancang untuk efisiensi, keberlanjutan, dan keindahan. Istana Negara, sebagai representasi kedaulatan dan identitas nasional. Kantor kementerian sebagai pusat pengambilan kebijakan dan pelayanan publik, dan fasilitas vital akan berdiri di sini, memastikan IKN berfungsi sebagai kota yang mandiri dan berdaya saing. Ini bukan sekadar membangun gedung dengan beton dan baja, tapi merangkai ekosistem peradaban baru Indonesia yang berlandaskan pada inovasi, keberlanjutan, dan inklusivitas. Tantangan besar menanti kompleksitas proyek ini membutuhkan koordinasi dan sinergi yang luar biasa. Waktu terbatas, kondisi geografis unik dengan hutan hujan tropis dan topografi yang menantang, ekspektasi publik tinggi, menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembangunan. Pemerintah ingin transisi mulus tanpa kehilangan momentum, memastikan keberlanjutan pembangunan dan investasi. Ribuan pekerja, ratusan perusahaan, dari berbagai penjuru negeri, triliunan rupiah, semua berpacu dalam satu orkestrasi raksasa, sebuah simfoni pembangunan yang megah. Setiap langkah harus presisi, setiap detail diperhatikan dengan seksama, setiap keputusan berdampak pada masa depan IKN, sebagai kota yang layak huni, cerdas, dan berkelanjutan. Tahap kedua ini menyuntikkan optimisme baru, membangkitkan semangat gotong royong dan kolaborasi, menegaskan komitmen Indonesia untuk bermimpi besar dan bekerja keras, mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Mata bangsa dan dunia tertuju ke Kalimantan Timur, menyaksikan transformasi sebuah wilayah menjadi pusat peradaban baru, menanti bukti nyata ibu kota modern, hijau dan berkelanjutan, yang menjadi contoh bagi kota-kota lain di dunia. Inilah panggung pembuktian bahwa Indonesia mampu mewujudkan mimpi besarnya, saat kata-kata berubah menjadi karya nyata untuk generasi mendatang, sebuah warisan abadi bagi bangsa Indonesia. Setiap proyek besar dimulai dengan langkah fundamental, sebuah titik awal yang krusial. Layaknya sebuah orkestra, semua elemen harus selaras sebelum simfoni pembangunan dimulai. Pre-Construction Meeting atau PCM, pertemuan ini bukan hanya sekadar agenda formal, melainkan sebuah forum penting untuk menyatukan visi dan misi dari berbagai pihak yang terlibat. Disinilah otorita IKN, kontraktor, konsultan perencana, dan pengawas proyek bertemu. Semua pemangku kepentingan berkumpul untuk memastikan bahwa setiap detail telah dipahami dan disepakati. Menyatukan visi sebelum alat berat turun ke lapangan. Ini adalah momen krusial untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan kelancaran proyek. PCM bukan sekadar formalitas, ini adalah jantung dari perencanaan proyek. Ini forum membedah detail teknis, mengurai masalah yang mungkin timbul, dan merumuskan strategi mitigasi yang efektif. Setiap aspek proyek diteliti secara mendalam. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memimpin langsung, memberikan arahan strategis dan memastikan semua berjalan sesuai rencana. Memastikan semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya. Tidak ada ruang untuk ambiguitas, setiap orang harus tahu apa yang diharapkan dari mereka. PCM membangun fondasi kepercayaan dan komunikasi, kunci utama dalam proyek ambisius seperti IKN. Koordinasi adalah kunci di proyek sebesar IKN. Tanpa koordinasi yang baik, potensi terjadinya keterlambatan dan masalah kualitas akan meningkat secara signifikan. Setiap kontraktor, insinyur, dan manajer proyek saling mengenal, membangun hubungan profesional yang solid, membangun jalur komunikasi efektif. Ini memastikan informasi mengalir lancar dan masalah dapat diselesaikan dengan cepat. Dengan PCM, masa perencanaan berakhir, semua persiapan telah dilakukan dengan matang. Masa eksekusi dimulai. Saatnya mewujudkan visi menjadi kenyataan. Para kontraktor kini memikul tanggung jawab besar. Mereka adalah garda terdepan dalam pembangunan IKN. Membangun struktur fisik sekaligus reputasi dan kepercayaan. Kualitas pekerjaan mereka akan menjadi cerminan dari komitmen terhadap proyek ini.
PCM adalah garis start menuju ibu kota Nusantara, sebuah tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Yang tepat waktu, tepat anggaran, dan tepat mutu. Sebuah simbol kemajuan dan inovasi bagi bangsa. Pesan tegas dari Basuki Hadimuljono, kolaborasi adalah kunci. IKN tak bisa dibangun dengan ego sektoral, hanya ada satu proyek besar, satu tujuan bersama. Di area konstruksi yang luas tanpa sinergi, pekerjaan bisa saling menghambat. Basuki mendorong koordinasi rutin, berbagi jadwal dan saling membantu di lapangan. Kolaborasi bukan hanya teknis, tapi mentalitas menanggalkan jaket perusahaan, mengenakan seragam pembangun Nusantara. Keberhasilan proyek tetangga adalah keberhasilan bersama. Budaya kerja baru dialog, keterbukaan, solusi bersama. Setiap masalah adalah tantangan kolektif, bukan kesalahan individu. Hanya dengan bergandengan tangan, visi besar IKN bisa terwujud. Kolaborasi adalah seruan persatuan, semangat gotong royong jadi jiwa ibu kota baru. Inilah warisan yang ingin ditinggalkan untuk generasi mendatang. Otorita IKN membuka lelang proyek-proyek besar, skala pembangunan meningkat pesat. Ini peluang emas bagi perusahaan konstruksi untuk jadi bagian sejarah. Lelang bukan sekadar bisnis, tapi strategi percepatan pembangunan. Proyek ikonik pusat bisnis, kawasan residensial, hingga pusat riset menanti inovasi dan keahlian terbaik. Namun peluang besar datang dengan tanggung jawab besar. Standar tinggi, kualitas keselamatan, keberlanjutan, dan rekam jejak jadi penentu. Proses tender harus adil, transparan, bebas korupsi, kepercayaan publik dan investor dipertaruhkan. Pemerintah ingin mitra terbaik, bukan sekadar termurah untuk membangun ibu kota kebanggaan bangsa. Lelang ini adalah ujian integritas dan komitmen semua pihak. Tantangan utama, waktu sempit. Hanya 6 bulan sebelum musim hujan Kalimantan. Kontraktor harus bekerja cepat tanpa mengorbankan kualitas atau lingkungan. Perlindungan kawasan riparian, tepi sungai jadi prioritas utama. Setiap aktivitas konstruksi di dekat sungai harus ekstra hati-hati, menjaga ekosistem dan mencegah bencana ekologis. Sistem drainase terpadu wajib, agar pembangunan tak memicu banjir. Disiplin waktu dan perencanaan ketat mutlak diperlukan. Setiap hari sangat berharga. Kerja 2 atau 3 shift mungkin tak terhindarkan, tapi keselamatan dan tata kelola tetap utama. Inilah ujian menari bersama alam, berpacu melawan waktu demi mahakarya yang lestari. Pembangunan IKN harus harmonis dengan lingkungan, bukan sekadar mengejar target. Pembangunan IKN dinilai bukan hanya di area proyek, tapi juga di jalanan umum. Ribuan truk lalu lalang pengelolaan lalu lintas proyek jadi fokus utama. Disiplin di jalan raya cerminan disiplin proyek. Armada pengangkut wajib bersih, roda dicuci bak truk ditutup terpal. Jalanan bersih dan aman kurangi keluhan masyarakat, tunjukkan profesionalisme. Kepatuhan pada aturan muatan terutama odol, diawasi ketat sanksi tegas bagi pelanggar. Efisiensi logistik tak boleh mengorbankan keselamatan publik. Kontraktor harus peduli dampak di luar gerbang proyek mereka tamu di wilayah itu. Disiplin di jalan adalah fondasi sosial, membangun hubungan baik dengan komunitas sekitar. Musuh terbesar pembangunan IKN, korupsi. Proyek triliunan rupiah rawan praktik lancung. Basuki Hadimuljono tegas melarang suap, markup, dan tindakan tidak etis. Setiap rupiah adalah uang rakyat, harus dipertanggungjawabkan. Sistem pengawasan berlapis diterapkan, melibatkan KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPK, dan BPKP. Transparansi dan akuntabilitas jadi benteng integritas. Setiap penyimpangan ditindak tegas sesuai hukum. IKN harus jadi simbol Indonesia baru yang bersih dan berwibawa. Integritas adalah tanggung jawab kolektif, membangun dengan kejujuran dan kehormatan. Di atas segalanya, kualitas adalah harga mati dalam pembangunan IKN. Ibu kota baru dirancang untuk berabad-abad, warisan abadi bangsa. Setiap detail harus memenuhi standar tertinggi, tanpa kompromi. Konsultan pengawas jadi garda terdepan menjaga mutu, berani menolak material tak sesuai. Transparansi dan teknologi digital seperti BIM bantu kontrol kualitas sejak desain hingga konstruksi. Semua data pengujian dan laporan kemajuan harus tercatat dan mudah diakses. Membangun dengan kualitas adalah tanggung jawab pada rakyat dan investasi publik. Kepercayaan publik dibangun lewat kualitas, bukan sekadar visual megah. Kualitas adalah fondasi tak terlihat yang menopang kemegahan ibu kota Nusantara. Tahap kedua pembangunan IKN. Sebuah babak baru dalam sejarah bangsa, kini telah dimulai. Adalah panggung pembuktian, bukan hanya tentang mendirikan bangunan megah bagi kita semua.
Ini adalah ujian komitmen, dedikasi, dan kemampuan kita sebagai sebuah bangsa untuk mewujudkan visi besar. Ini bukan lagi proyek pemerintah semata, melainkan sebuah amanah yang harus kita pikul bersama. Tapi gerakan bersama, sebuah sinergi dari berbagai elemen masyarakat, dari Sabang hingga Merauke, panggilan sejarah, sebuah momentum penting yang akan menentukan arah peradaban kita di masa depan, yang harus dijawab dengan kerja nyata, dengan keringat dan air mata, dengan semangat pantang menyerah. Setiap individu memiliki peran krusial dalam mewujudkan mimpi ini. Dari rapat perencanaan yang mendalam hingga terjun langsung ke lapangan, setiap langkah adalah kontribusi berharga, adalah bagian mozaik besar bangsa. Keberagaman adalah kekuatan kita. Perbedaan adalah warna yang memperindah persatuan. Semangat kolaborasi dan integritas harus menjadi fondasi utama dalam setiap tindakan, harus jadi napas setiap aktivitas. Kejujuran dan tanggung jawab adalah kompas yang menuntun kita. Ego sektoral dilebur, kepentingan pribadi dikesampingkan. Jadi energi kolektif, kekuatan dahsyat yang mampu menggerakkan gunung dan menaklukkan tantangan. Semua satu tim merah putih, bersatu padu demi kejayaan Ibu Pertiwi. Keberhasilan IKN diukur bukan hanya dari angka dan statistik, dari harmonisnya ekosistem, dari terjaganya lingkungan hidup, dari keberlanjutan pembangunan, bukan hanya megahnya gedung pencakar langit. Sinergi, transparansi, dan integritas adalah nilai-nilai luhur yang harus kita junjung tinggi, adalah benteng melawan korupsi, adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas. IKN harus jadi mercusuar, menjadi teladan bagi daerah lain di seluruh Indonesia. Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Harapan-harapan baru bagi generasi penerus bangsa, ibu kota efisien, adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, selaras dengan alam, menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, dan jadi bukti mimpi besar bangsa, sebuah simbol kemajuan dan kebanggaan Indonesia di mata dunia. Mari jawab panggilan Nusantara, dengan semangat gotong royong dan bahu-bahu, dengan kerja keras, kejujuran, dan persatuan, kita wujudkan IKN sebagai kota impian, demi masa depan Indonesia gemilang, adil, dan makmur.